Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Rizky Faiza dari kelas 10 kuliner 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Hakim Sucipto dari kelas 10 kuliner 1. Perkenalkan, nama saya Salsa Cantik Nurjihan dari kelas 10 kuliner 1. Nama saya Radha Lutfi dari kelas 10 kuliner 1. Halo, perkenalkan nama saya Dini Rahma. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang bahan makanan nabati. Yang pertama, struktur gandum. Tepung terigu merupakan salah satu hasil olahan gandum yang menjadi bahan makanan pokok di banyak penduduk dunia. Struktur gandum dapat dilihat dari yang mempengaruhi kandungan berbagai jenis tepung terigu. Penggunaan tepung terigu dalam pembuatan berbagai produk makanan sangat luas, antara lain untuk berbagai produk seperti roti, cake, strudel, pie, kue-kue kering, dan aneka pasta. Biji gandum terdiri atas 3 bagian, yaitu lembaga atau germ, endosperm, dan dedak. Susunan alami biji gandum adalah dedak 15%, germ 2,5%, dan endosperm 82,5%. Saya akan menjelaskan fungsi tepung terigu dalam pembuatan kue dan roti. Ada 3 fungsi tepung terigu dalam pembuatan kue dan roti, antara lain yaitu yang pertama, sebagai sumber karbohidrat dalam menu harian. Lalu yang kedua yaitu sebagai bahan pengantar pada pembuatan saus. Lalu yang terakhir atau yang ketiga yaitu sebagai bahan baku pada pembuatan ragout. Saya akan menjelaskan kandungan dan sifat kimia tepung terigu. Tepung terigu memiliki keistimewaan yang tidak memiliki bahan lainnya, yaitu mengandung protein yang disebut glutenin dan gliadin. Saat tepung terigu dicampur air diuleni, maka glutenin dan gliadin akan membentuk adonan dengan struktur protein lain yang disebut dengan gluten. Gliadin akan menyebabkan adonan bersifat elastis, sedangkan glutenin menyebabkan adonan menjadi kuat menahan gas dan menentukan struktur pada produk yang dibakar, sehingga menghasilkan produk bervolume besar. Di samping itu, jika tepung terigu diolah dengan panas basah, maka patinya akan mengalami proses gelatinasi. Sedangkan jika dipanaskan dengan panas kering akan membentuk dekrin atau warna kecoklatan. Jenis-jenis tepung terigu. Berdasarkan kandungan dan kualitas protein yang dimiliki, tepung terigu dapat dibedakan atas A. Tepung terigu berprotein tinggi 12-13% yang dikenal dengan tepung kuat atau hardcore. Jenis tepung ini cocok digunakan untuk pembuatan roti dan mie berkualitas tinggi, yaitu yang memerlukan pengembangan yang tinggi. B. Tepung terigu berprotein sedang atau medium hard, memiliki kandungan protein 9-11%. Tepung ini cocok digunakan untuk pembuatan cake dan produk pastry. C. Tepung terigu berprotein rendah yang dikenal dengan sebutan tepung lemah atau soft flour, yaitu yang memiliki kandungan protein 7-8,5%. Tepung ini banyak digunakan sebagai bahan pembuatan kue kering dan biskuit. Mutu tepung terigu. Mutu tepung terigu yang baik adalah yang pertama, pilih jenis tepung terigu sesuai dengan produk makanan yang akan dibuat. Dan jangan lupa perhatikan jenis masing-masing tepung terigu. Yang kedua, tidak mengandung kotoran dan kutu. Dan yang ketiga, tidak menggumpal dan tidak berbau apap. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyimpanan tepung terigu. Untuk mempertahankan mutu tepung terigu, perlu dilakukan penyimpanan sesuai dengan prosedur. 1. Masukkan tepung terigu dalam wadah yang tertutup rapat. 2. Simpan wadah yang berisi tepung terigu dalam ruangan penyimpanan yang bersih, kering, dan sejuk. 3. Bersihkan secara teratur ruang dan wadah penyimpanan. 4. Periksa secara teratur aliran udara dalam ruang penyimpanan.
Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.